Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para dosen dan para guru yang kami hormati, perkenalkan, saya Rifki Lutfi, guru pendidikan agama Islam SMA Islam Plus Bina Insani Susukan Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, kami akan melaksanakan uji praktik kinerja PPG dalam jabatan 2022 di kelas 11 SMA Islam Plus Bina Insani, mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi kepedulian terhadap perawatan jenazah. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video uji praktek kami berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada siang hari ini, atau pagi menjelang siang ya, kita akan memulai pelajaran dengan berdoa yang akan dipimpin oleh sampai Anda. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan shalihan maqbulan. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen ya satu persatu. Nanti yang teman-temannya dilihat samping kanan kirinya, yang tidak ada kalau disampaikan ya. Siapa itu? Amiro, Dista, Muharani, Karisma. Kemudian siapa? Ada yang sakit ya ini? Alhamdulillah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah telah diberikan apa? Kesehatan terus, kesempatan terus, apalagi bahagia semua ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan beberapa apa itu tujuan pembelajaran kali ini. Kita kan kemarin sudah mempelajari tentang dalil daripada perawatan jenazah. Ada yang ingat kemarin tata cara berziarah? Mungkin Sofi ya, tata cara berziarah. Kalau ziarah itu yang kamu lakukan apa? Berdoa. Yang keras. Berdoa. Setelah berdoa, kalau masuk membaca salam enggak? Ya. Membaca salam ya. Berdoa, masuk. Berdoanya kepada siapa ya? Telah mati atau kepada siapa berdoanya? Kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian takziah ya, takziah kemarin kalau ada takziah itu bagaimana? Dia adab takziah. Kalau takziah kamu pakaiannya bagaimana?
yang sopan. Mukanya kamu sedih atau bahagia? Sedih. Berarti takziah pun ada adabnya. Yang penting itu menghibur kepada keluarga yang sedang berduka. Nah, selanjutnya nanti di pelajaran kali ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama kita berarti sampean itu diharapkan nanti bisa lebih peduli lagi terhadap jenazah. Kedua, nanti bisa memiliki sikap tanggung jawab dan kerjasama ketika merawat jenazah. Ya toh kan ada nggak selama ini kalian itu menjumpai mayat itu bisa berjalan sendiri ke kuburan? Kan semua kan perlu orang yang masih hidup. Itu pentingnya kita mempelajari perawatan jenazah. Yang ketiga, nanti kita diminta menganalisis tiap-tiap detail perawatan jenazah, mulai dari memandikan, terus mengamani, terus yang terakhir menguburkan. Nah, yang terakhir nanti kalian diminta menyajikan. Kenapa kalian tak bawa telepon komputer? Karena nanti proyek yang akan kita kerjakan dan kalian publikasikan, kalian presentasikan itu harus menggunakan komputer, yaitu membuat buklet tentang perawatan jenazah. Itu ya. Jadi sekali lagi mari kita persiapkan. Sebenarnya mempelajari pelajaran jenazah ini juga sebagai pengingat kita akan kematian. Itu juga memotivasi diri kita untuk mempersiapkan hari esok. Hanya kan paling enggak nanti kan tujuan kita pokoknya satu keluarga, motivasi kita mempelajari jenazah ini pokoknya satu keluarga itu harus ada yang bisa merawat jenazah satu, itu minimal ya. Itu ada di pundak kalian sebagai pelajar. Itu harus sungguh-sungguh dan pelajari nanti. Itu ya. Itu saja, nanti kita akan melihat materi pelajaran dan demonstrasi video. Baiklah, itu nanti ini kita nonton materi dulu ya, video materi tentang perawatan jenazah. Setelah ini nanti kita nonton demonstrasi praktek jenazah. Praktek ini materinya dulu, hal-hal yang penting tolong dicatat di buku atau boleh di LKPD kalian. Kalau yang lupa bawa LKPD berarti boleh dibawa kalian di buku dulu, nanti baru dicatat di LKPD, karena nanti LKPD itu jadi bahan penilaian Bapak ya. Tuh. Nah, mulai. Ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar itu ya. Yang dicatat adalah yang penting. Ini 4 kewajiban. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Siapa memandikan jenazah?
Nah, materi tadi kan sudah kita saksikan bersama. Sekarang kita akan melihat video demonstrasi tentang perawatan jenazah. Kalau tadi sekedar teori, sekarang ini video praktek. Apa? Karena kalau kita sebenarnya paling tepat memang praktek, tapi karena kita keterbatasan sarana dan prasarana, kita menggunakan video ini saja sebagai gambaran di lapangan nanti. Hingga mengatakan fakul muslimin ayat muslimin sitta, bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, maka tutur etika pergaulan sesama manusia. Dalam etika bermasyarakat, ajaran Islam secara detail telah mengajarkan hak dewasa laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah urutan tata cara perawatan jenazah. Yang pertama, jenazah dimandikan, kemudian jenazah dikafani, jenazah disolatkan, dan akhirnya jenazah dikubur. Dengan menggunakan kain kafan. Setelah semua peralatan tersedia, maka jenazah kemas, kemudian tutup jenazah menggunakan kain agar tidak tertutup perutnya tertutup, mulai dari anggota dan miringkan mayat kemudian bersihkan dengan air dan sabun dan siram kembali sampai bersih. Jangan ketawa ini. Nanti kalau mayat itu kira-kira saudara kalian, bayangkannya seperti itu. Asli itu orangnya asli. Belum kayo, belum. Masih hidup. Tapi kalau sudah mati, memang jangan keras-keras ya, namanya. Untuk ungkapan itu atau pertama, keempat, kelima, kemudian dalam. Keempat, membuat bagian apa? Yang kedua, mengeluarkan. Pada bagian apa ke bawah dan dan kenakan apa bagian yaitu Bidang dan tahiyat. Sholat ini hanya dilakukan dalam keadaan berdiri dan darah sudah diberikan dan dikafani atau dibungkus atau banyak dengan membaca doa untuk wilayah. Kemudian Nah, sudah selesai apa? Contohnya ya. Ada yang ditanyakan? Ustadz, saya. Bagaimana cara perawatan jenazah COVID-19? Nah, bagaimana cara perawatan jenazah COVID-19? Kemudian mungkin ada satu lagi pertanyaan. Saya Ustadz, bagaimana cara merawat jenazah korban kebakaran atau bunuh diri? Bagus sekali ya dua pertanyaan tadi ya, yang satu tentang COVID, yang satu tentang jenazah korban bunuh diri atau kebakaran. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjawab, saya persilahkan, monggo. Saya Ustadz. Pada dasarnya perawatan jenazah COVID itu sama. Hanya saja ada perlakuan khusus. Misalnya kalau
mengkafani jenazahnya itu pakai APD, terus jenazah yang dikafani itu pakai dilapisi sama plastik, terus pas penyolatkan itu pakai jarak jauh gitu. Oh ya. Ustadz, saya mau jawab itu yang korban kebakaran sama bunuh diri itu tetap harus dirawat bagian yang ditemukan. Ya. Kasih plus untuk yang bertanya dan yang selanjutnya, mari kita untuk agar lebih pemahaman kita tentang perawatan jenazah itu lebih jos, ya Pak, lebih menyeluruh. Mari kita membuat proyek ya. Proyek Bapak punya 3 pilihan, yaitu membuat video, membuat clipping, dan membuat booklet. Nah, Bapak akan voting nanti. Coba yang pilih video, yang memilih clipping, yang memilih booklet. Oh, berarti kita akan membuat booklet ya. Jadi kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok, silahkan membuat itu maksimal 6 kelompok. Berarti kalau di sini ada 24, berarti ada 4 kelompok ya, 4 kelompok, yang satu mungkin anggotanya 6, sudah Bapak. Untuk Bapak kasih apa itu waktu 10 menit untuk membuat kelompok, kemudian minta waktu berapa menit untuk menyelesaikan bookletnya? 30, 45, atau 60? 45 loh. Menit kita ambil tengah-tengah. Iya toh? 30 menit bersih di 60 menit langsung. Nah, berarti yang sedang itu 45. Silakan masing-masing membagi kelompok. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah lupa kemana? Ini loh. Ada kesulitan nggak? Bisa? Ya, siapa Hasan? Amira. Siapa Adlin? Ada kesulitan nggak? Kasih dalil ya, jangan lupa. Maksudnya itu nanti semakin sekalian itu bukletnya menarik, detail itu nilainya juga akan semakin baik. Ingat 4 komponen ya, memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. Tuh diingat-ingat. Sudah selesai semua ya? Sudah 48 ini muncul, berarti 45 muncul 3 menit. Nah, mungkin ada yang maju ya, kelompoknya siapa dulu? Oh, di start kelompok berapa? 1. Kemudian yang di start kelompok berapa? Kelompok 2. Ketuanya siapa? Afsa. Silakan di start, maju, dipresentasikan. Sama mungkin butuh 1 orang untuk operator yang bukan produknya, tapi 1 orang juga. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tuntunan perawatan jenazah. Hukum merawat jenazah yaitu fardhu kifayah, yang artinya bahwa kewajiban itu cukup dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Kemudian, syarat dan persiapan yang harus disiapkan sebelum membersihkan jenazah yaitu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil karya kami yang berupa buklet yang kami beri judul Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim. Poin yang pertama di sini adalah yang harus dilakukan ketika Muslim sakaratul maut dan setelah meninggal. Yang pertama adalah talqin, yang kedua memandikan, yang ketiga mengafani, yang keempat mensolati, dan yang kelima adalah memakamkan. Orang Muslim yang menghadapi sakaratul maut itu perlu 1. Diingatkan untuk bersikap ridho, sabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ditalkin atau dituntun agar mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga adalah diingatkan agar mengucapkan kata-kata yang baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maju semua ya, kelompok 1 sampai 4 ya. Nah, berarti apa namanya? Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain untuk kelompok yang lain. Maksudnya misalkan dari kelompok 4 ke kelompok 1 atau kelompok 1 ke kelompok 4, 2, ketiga dan lain sebagainya. Monggo, kami persilahkan. Akan memberi saran untuk kelompok 1. Menurut saya kelompok 1 kurang ada dalilnya dan tulisannya kurang rapi. Saya ingin memberi saran untuk kelompok 2. Menurut saya, lebih baik kelompok 2 menambahkan gambar agar lebih jelas dan menarik. Ini hasil proyek kalian saya nilai dulu ya. Ini apa namanya tadi? Buklet punyanya kelompok 2, 1, 3, dan 4 saya nilai dulu. Kemudian tolong masukan-masukan, ini direvisi lagi masukan-masukan dari teman kalian tadi, diperhatikan ya, dikumpulkan minggu depan. Ini sementara nilainya tetap saya catat dulu, tapi untuk perbaikan lagi, ini diperbaiki sesuai masukan tadi. Ini memang benar kurang dalil yang satu dan yang satu kurang gambarnya. Dikumpulkan minggu depan, kemudian tadi hasil pas diskusi juga sudah saya nilai tentang keaktifan kalian dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang sudah maju, mari kita kasih tepuk tangan bersama. Anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran. Mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita dapat dari pelajaran berbasis proyek ini tadi. Mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan hasil pelajaran tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, hal yang wajib dilakukan untuk merawat jenazah yaitu ada 4. 1. Memandikan. Yang wajib saat memandikan jenazah yaitu membersihkan bagian mulut, hidung, telinga, dan dubur sambil ditekan secara pelan agar kotoran keluar dengan tuntas. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Adapun bagi jenazah laki-laki yaitu 1 helai kain digelar di tengah, 1 helai kain lagi digelar di atasnya agar bergeser ke kanan, dan 1 helai kain lagi digelar agak bergeser ke kiri. Adapun untuk jenazah perempuan yaitu pertama kain biasa digelar di tengah, kedua juga digelar di tengah persis di atas kain lembar pertama dengan posisi logam tepat berada di leher, ketiga baju kurung digelar di atasnya lagi dengan posisi berada pada bagian atas badan dengan logam persis di leher, keempat sarung, dan yang kelima kerudung digelar pada bagian kepala. Terima kasih. Jawab Mbak Dista ya. Tadi berarti tentang memandikan dan mengkafani. Selanjutnya yang
mensalatkan dan menguburkan ada? Saya Ustaz. Jadi kesimpulan dari pembelajaran perawatan jenazah saya melanjutkan dari Mbak Dista tadi. Kita Ya. mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu menyolatinya ada 4 rakaat. Rakaat pertama 4 membaca rakaat apa 4 takbir? 4 takbir. Lanjut, Bapak. 4 takbir. Pada rakaat pertama Rakaat meneh takbir. takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, takbir keempat membaca doa untuk mayit juga. Dan pada yang keempat menguburkan mayit, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah tingginya sak didik sak pengawe. Pada penguburannya ada yang di bawah dan ada yang di atas. Lalu yang di bawah membaca doa dan jenazah menghadap kiblat. Kemudian dibuka enggak itu? Jenazah kain kafannya Ditempelkan ya karena itu. Kasih aplaus untuk Dista dan Adrin. Kemudian Bapak ingin sedikit atau Ustaz ingin sedikit merefleksikan pelajaran pada hari ini. Di situ bisa dilihat gambarnya ya. Akhirnya inilah rumah masa depan kita. Di mana? Di kuburan. Itu di liang lahat setelah 4 tata cara tadi. Inilah akhirnya rumah masa depan kita. Kemudian sudah siapkah Anda mati? belum. Karena memang bekal kita juga belum cukup. Mari kita sama-sama baik kalian maupun Ustadz mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baiknya bekal adalah apa di sini? Dan sebaik-baiknya bekal apa? Nah, tentu. Ya. Kemudian untuk tugas minggu depan ini mempelajari hikmah dari perawatan jenazah. Hasil belajar ditulis di buku atau LKPD. Kemudian sekali lagi perbaiki proyek dari hasil masukan teman-teman kalian tadi ya untuk menambah nilai kalian nanti. Itu saja bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.